Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk terus berlatih di Pramuka. Baik adik-adik, hari ini tepat tanggal 14 Agustus tahun 2021, kita memperingati Hari Pramuka yang ke-60 dengan tema berbakti tanpa henti. Semoga adik-adik tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan dalam rangka untuk memerangi COVID-19. Adik-adik, pada kesempatan hari ini kakak akan membahas tentang lambang gerakan pramuka. Baik adik-adik, ada yang tahu apa lambang gerakan pramuka? Iya, benar sekali. Lambang gerakan pramuka adalah gambar siluet tunas kelapa yang sudah sering adik-adik lihat dan kenakan di seragam adik-adik. Lalu adik-adik, apa sebenarnya arti dari lambang gerakan pramuka itu dan siapa yang menciptakannya? Mari adik-adik kita bahas materi ini satu persatu. Silakan selamat mengikuti materi arti lambang gerakan pramuka. Nah, jadi lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, pada anggaran dasar gerakan pramuka pasal 48 dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka bab 7 pasal 120 disebutkan bahwa lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Lambang ini kemudian dijabarkan lebih lugas dalam penetapan SK Kuartir Nasional nomor 06-KN-72 tentang lambang gerakan pramuka. Nah, siapa yang menciptakan lambang ini? Lambang ini diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro. Nah, lambang ini juga digunakan pada waktu penganugerahan Panji Kepramukaan kepada Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Bayangan tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka dengan mempertimbangkan kiasan yang terkandung di dalamnya. Apa saja arti kiasan tersebut? Yang pertama adalah buah nyiwur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiwur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, buah nyiwur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seseorang yang rohaniah dan jasmaniahnya sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Adik-adik, kalau kita memperhatikan arti lambang yang kedua ini, pada saat ini di masa pandemi COVID-19, banyak di antara teman-teman kalian yang sudah mulai malas belajar, malas latihan pramuka, dan lain sebagainya dengan alasan karena PPKM atau ada pandemi COVID-19. Nah, seharusnya sebagai seorang anggota pramuka, kita tidak terpengaruh dengan hal itu. Kita harus tetap kuat dan ulet serta memiliki kemauan yang tinggi untuk terus belajar dan belajar. Jadi tidak mudah putus asa, ya. Apapun kondisinya, seorang anggota pramuka harus tetap mampu menghadapi tantangan yang ada dalam rangka untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia.
Yang ketiga, adik-adik, nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini membuktikan besarnya daya upayanya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Adik-adik, dalam kondisi seperti ini, tentunya sebagai seorang anggota pramuka, kita harus menjadi garda terdepan yang memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat tentang bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan agar pandemi COVID ini segera berlalu. Nah, yang berikutnya, adik-adik harus dapat menyesuaikan diri bahwa pada saat ini kegiatan belajar mengajar, kegiatan latihan, dan lain sebagainya dilaksanakan secara online. Artinya adalah adik-adik harus mempersiapkan diri, menyesuaikan diri bagaimana caranya belajar secara online, bagaimana caranya latihan pramuka secara online, dan bagaimana caranya untuk mengirimkan tugas-tugas yang diberikan baik oleh Bapak Ibu Guru maupun oleh kakak pembina kalian. Jadi dimanapun kalian berada tetap bisa menyesuaikan diri sehingga kalian tidak akan mudah untuk menyerah. Jadi harus selalu bertahan dalam keadaan apapun. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya lambang itu mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yaitu cita-cita yang mulia dan jujur. Dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Nah, kalau adik-adik mengaku dan merasa sebagai seorang anggota pramuka, tentu harus memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau adik-adik saat ini sudah mulai malas belajarnya, mulai malas latihannya, maka adik-adik belum layak untuk disebut sebagai seorang anggota pramuka. Jadi kalau adik-adik merasa diri adik-adik sebagai seorang anggota pramuka, ayo cita-cita yang dulu sudah dibangun itu, cita-cita yang akan adik-adik raih, akan adik-adik gapai itu, silakan dikejar. Ya, silakan berusaha dengan sebaik-baiknya agar adik-adik mampu untuk meraih cita-cita itu. Nah, dan adik-adik tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh sesuatu. Karena saat ini banyak yang diantara teman-teman kalian yang sudah mulai luntur untuk meraih cita-citanya. Padahal mestinya pada kondisi seperti ini dijadikan sebagai cara ya untuk dapat menggapai cita-cita lebih baik lagi. Belajar dari rumah, kemudian PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu memberikan modal kepada adik-adik bahwa kehidupan di masa depan itu memiliki tantangan yang jauh lebih hebat lagi. Dan adik-adik sebagai seorang anggota pramuka harus mampu untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman itu. Tentunya dalam hal ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena di mana saat ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa melepaskan diri dari teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan setiap saat adik-adik selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk berbagai kegiatan. Mulai dari belajar, mulai dari berlatih, mengirimkan tugas, membeli barang-barang tertentu secara online. Nah, itu semua memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya sebagai seorang anggota pramuka, adik-adik tidak boleh gaptek atau gagap teknologi. Harus senantiasa memperbaiki diri dan berusaha sebaik-baiknya agar tidak kalah oleh perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Adik-adik, yang kelima adalah akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Ini melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata.
ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, apa saja akar-akar dasar landasan-landasan yang baik itu? Tentunya yang pertama adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana seorang pramuka harus senantiasa menomorsatukan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya agar menjadi bekal dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah landasan yang benar itu berasal dari contoh suri tauladan orang tua kalian di rumah, kemudian bapak ibu guru di sekolah, dan kakak-kakak kalian di gerakan pramuka. Nah, tentunya modal-modal dasar itulah yang akan menjadi kalian lebih kuat lagi. Kuat secara lahir dan kuat secara batin. Nah, kedua modal itu, keyakinan yang kuat itu dipakai untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita kalian. Karena yakinlah bahwa kalau kalian sudah bercita-cita dengan sebaik-baiknya, kemudian sudah melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan nasihat-nasihat dari orang tua, bapak ibu guru, dan kakak pembina kalian, insya Allah kalian nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang kuat dalam mencapai cita-cita kalian. Nah, adik-adik, yang keenam adalah pohon nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Maka ini cocok sekali dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Pramuka tahun 2021 ini, yaitu berbakti tanpa henti. Adik-adik, tentu setiap kalian memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda, maka manfaatkan kemampuan dan keahliannya itu untuk membaktikan diri kepada keluarga, lingkungan terdekat. Kemudian cara luas adalah kepada masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu agar kita bisa menjadi pribadi yang serbaguna, adik-adik, pribadi yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang, maka adik-adik harus latihan dengan lebih baik lagi, membekali diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, itulah diantara arti lambang gerakan pramuka. Semoga adik-adik betul-betul menjiwai lambang gerakan pramuka itu dan kemudian menjadi seorang pramuka yang hebat luar biasa, yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik, selamat berlatih, terima kasih, dan selamat Hari Pramuka yang ke-60. Berbakti tanpa henti. Tetap semangat adik-adik dalam latihan dan dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.